Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Sadarilah bahwa tindak pengeluaran siswa sebagai sanksi dari pelanggaran berat yang mereka lakukan adalah hal yang tidak efisien dan hanya dijadikan respon sesaat tanpa memikirkan dampak dan solusi untuk kedepannya. Serta, kami akan mengkomparasikan dengan proposal tim pemerintah di mana solusi kami akan jauh lebih efektif dan kami menang. Dewan Jurang Arifin Bijaksana, saya akan menjabarkan kenapa mosi ini dapat muncul. Pertama, saat ini banyak kasus di mana siswa melakukan pelanggaran seperti pada mosi. Misal mereka melakukan perundungan, mereka menggunakan narkoba atau narkotika, mereka melakukan tindak asusila, merokok, ataupun tindak penyimpang lainnya. Ini adalah masalah utama yang harus diselesaikan dari sisi pemerintah ataupun dari sisi oposisi itu sendiri, karena kita memiliki tujuan yang sama. Namun, sadarilah solusi pada status quo atau proposal yang dimiliki atau diajukan oleh tim oposisi tidak komprehensif. Mengapa demikian? Karena tindak pengeluaran siswa yang dianggap sebagai solusi dijadikan sebuah ultimatum oleh sekolah ketika siswanya terjaring masalah. Mengapa saya dapat mengatakan demikian? Karena ketika sebuah sekolah menghadapi masalah demikian, ketika siswanya melakukan pelanggaran yang buruk, hal utama yang akan dilakukan sekolah ataupun hal terakhir yang akan mereka lakukan adalah mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah. Agar apa? Pertama, agar sekolah tersebut tidak tercemar nama baiknya, atau kedua, agar mereka dapat lepas tangan begitu saja dan tidak terus untuk mengawal siswa tersebut menjadi lebih baik. Lalu hal tersebut akan menimbulkan masalah baru dan tak ada efek jera atas harapan dari solusi tersebut. Bisa saja ketika kita mengeluarkan mereka dari sekolah, hal itu akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti tindakan mereka di masyarakat yang akan jauh lebih menyimpang karena tidak ada batasan-batasan atau hal-hal yang mengawal mereka. Lalu yang kedua, membahas pada akar permasalahan dari perilaku aktor. Melihat dari status quo, perilaku menyimpang dari aktor dapat kita bagi menjadi dua, yaitu internal dan juga eksternal. Pertama, internal, adanya gangguan mental, temperamen kepribadian, trauma masa lalu dan sebagainya macamnya. Jika kita lihat lebih dalam, adanya gangguan mental bisa berarti ketika seorang memiliki penyakit bawaan atau penyakit mental yang khusus, mereka membutuhkan obat-obat tertentu. Namun meskipun terkadang obat-obat tersebut merupakan obat-obat terlarang dan tentunya hal itu akan melanggar ataupun melanggar norma hukum yang ada di Indonesia. Lalu selanjutnya adalah temperamen atau kepribadian. Ketika kita lihat adanya kasus seperti asusila, perundungan dan sebagainya macamnya. Hal tersebut dapat terjadi adanya efek dari temperamen kepribadian dari aktor itu sendiri. Ketika kita perlu melihat bahwasannya bagaimana mereka merespon sesuatu ataupun mereka berinteraksi dengan seseorang. Ketika hal ini akan menjadi hal yang rumit ketika mereka memiliki kepribadian atau temperamen yang buruk, sehingga mereka akan timbul konflik dengan siswa yang akan mereka rundung nantinya atau mereka lecehkan sebagai tindak asusila. Lalu yang ketiga adalah trauma masa lalu. Trauma masa lalu ini juga akan mempengaruhi adanya mereka penggunaan narkoba ataupun tindakan mereka pembulian dan sebagainya macamnya. Karena apa? Ketika mereka memiliki trauma masa lalu, mereka akan dominan untuk melampiaskannya kepada orang lain dan ingin mengatakan atau ingin mengimplementasikan bahwa orang lain juga akan merasakan apa yang mereka rasakan. Lalu yang kedua, faktor eksternal, faktor keluarga yang tidak stabil meliputi kondisi sosial ekonomi, lalu juga pertemanan yang ada. Mengapa demikian? Pertama, jika kita lihat keluarga merupakan faktor dasar ataupun bagaimana siswa atau bagaimana seorang dapat terbentuk karakternya. Lalu juga kita lihat kondisi sosial dan ekonomi, ketika kita melihat bahwa keluarga tersebut tidak dapat menjalankan fungsi batin secara keseluruhan, maka kondisi sosial mereka juga akan memburuk. Lalu juga kita lihat ketika ada sebuah keluarga ini hadapi dengan kondisi ekonomi yang buruk, itu juga akan mempengaruhi atau memiliki keterbatasan pada aktor tersebut, sehingga aktor akan rentan melakukan hal-hal buruk tadi. Lalu juga pertemanan. Hal ini tidak dapat dipungkiri ketika perilaku buruk setiap orang ataupun siswa tadi bisa diakibatkan oleh pertemanan mereka yang kurang baik. Harusnya jika kita ingin menjawab beban pembuktian dari pemerintah ataupun tim oposisi, kita harus memahami sebab akibat dari perilaku aktor yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Dan pada akhirnya, tim oposisi hanya bermain di dunia ideal mereka sendiri dengan tujuan menghukum aktor seberat-beratnya. Mengapa demikian? Karena solusi yang oposisi ajukan atau dukung relatable dengan apa yang saya katakan, yaitu tujuan menghukum aktor dengan seberat-beratnya. Lain daripada itu, jika kita melihat proposal dari tim pemerintah, maka semua hal yang tak terjawab pada tim oposisi hanya ada di kubu kami. Pertama, mekanisme yang kami tawarkan adalah rehabilitasi dan bimbingan konseling yang terstruktur. Pada dasarnya, aktor memang perlu dihukum atas pelanggarannya, namun perlu diingat mereka masih seorang siswa yang perlu dibina baik moral maupun perilakunya. Ketimbang mengeluarkan aktor dari sekolah yang berujung ia akan stop dari pendidikan, dendam terhadap perilaku atau sanksi yang mereka terima, dan juga berujung pada tindak kriminal baru di masyarakat. Dengan rehabilitasi dan bimbingan konseling yang akan kami buat atau kami rencanakan sebagai solusi, kita dapat terus mengawal perilakunya dan dapat melihat progresivitas atau kemajuan dari perilaku aktor. Bersamaan pula dengan korban dari perilaku, misal korban dari perundungan atau asusila. Kenapa ini dapat efektif? Karena jika kita melakukan bimbingan konseling, rehabilitasi, kita dapat terus mengawal perilaku dari aktor tersebut. Kita lihat bagaimana kita perlu menanyainya, bagaimana akar permasalahan yang ada, bagaimana solusi yang akan tepat untuk diterimanya, bagaimana konsekuensi yang akan dia terima
terima, dan jadi dia juga akan memahami dampak dari perilakunya, karena dimana mereka akan menghadapi diskusi dua meja di mana korban dan juga dengan perilaku. Hal ini akan jauh lebih efektif ketimbang Anda sebagai tim oposisi untuk menghukum aktor secara seberat-beratnya. Hal ini akan lebih efektif karena apa? Tentunya progresivitas akan jauh lebih baik dan kita mengharapkan progres aktor yang akan jauh lebih baik. Nah, posisi ini pasti oposisi pasti akan mengatakan bahwa aktor akan membawa pengaruh buruk pada siswa lainnya ataupun karena mereka masih satu sekolah dengan korban. Tentu saja hal itu tidak akan terjadi karena dengan perhatian dan pengawasan dari solusi kami, hal itu akan sangat kecil sekali untuk terjadi. Even if itu terjadi, kemungkinannya akan sangat kecil. Karena mengapa? Tentunya aktor akan dibatasi interaksinya dengan siswa-siswa biasa ataupun dengan korban daripada itu sendiri. Lalu juga kita lihat kita akan membuat komunikasi yang lebih terstruktur di mana akan terjadi atau tercipta batasan-batasan khusus sehingga tidak akan ada interaksi-interaksi buruk yang mencampur daripada aktor dengan siswa biasa itu sendiri. Sehingga jika kita mengkomparasikan skenario terbaik, tim kamilah yang akan menang. Mengapa demikian? Dari sisi kami, aktor akan jauh lebih dipedulikan dibandingkan dengan oposisi, di mana mereka hanya melihat bahwa aktor perlu dihukum seberat-beratnya. Di mana pada akhirnya kami akan mengharapkan bahwasannya aktor akan kembali pulih dan mereka akan melanjutkan hak-haknya sebagai siswa ataupun haknya sebagai manusia untuk memperoleh kehidupan lebih baik dan juga perilaku bermasyarakat yang baik. Meskipun semua target kami belum pasti tercapai, hal itu tidak mengapa karena setidaknya A, kami akan mencegah tindak kriminal yang jauh lebih parah ketimbang kita mengeluarkan siswa tersebut dari sekolah dan tindakannya tidak akan terkontrol lagi. Atau B, progres kehidupan yang lebih baik karena kami tidak akan membatasi atau mengeluarkan dari sekolah, sehingga ketika perilaku mereka akan berubah menjadi lebih baik, mereka tetap dapat akses ke sekolah dan nama mereka tidak terlalu tercemar karena dengan melihat progresivitas yang ada, nama mereka akan lambat laun akan baik kembali. Melihat skenario terbaik, maka tim kami akan menang dengan tujuan yang jelas dan signifikan dibandingkan tim oposisi. Perlu diingat bahwa kami juga mengkomparasikan skenario terburuk. Pada tim oposisi akan ada skenario terburuk bahwasannya aktor akan mendapat efek jerah atau tidak, ataupun perilaku aktor di luar sana akan menyimpang dan sebagainya macamnya. Di sisi itu hanya ada pada tim oposisi, dan sisi kami tidak ada. Bahwasannya sisi terburuk dari kami adalah aktor dapat mempengaruhi korban ataupun aktor dapat mempengaruhi siswa lainnya. Maka dari itu kami bangga menjadi tim proposisi dengan semua solusi yang kami tawarkan. Terima kasih.